Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut Perang Proksi atau dalam bahasa Inggris Proxy War antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet yang juga anggota PBB. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, sementara Uni Soviet menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara. Latar belakang Perang Korea. Latar belakang secara terminologi. Di Amerika Serikat, perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional karena tidak adanya deklarasi perang resmi dari Kongres Amerika Serikat. Dalam bahasa sehari-hari, perang ini juga sering disebut perang yang terlupakan atau perang yang tidak diketahui karena dianggap sebagai urusan PBB yang berakhir dengan kebuntuan atau stalemate dengan sedikitnya korban dari pihak Amerika Serikat dan kurang jelasnya isu-isu penyebab perang ini bila dibandingkan dengan Perang Vietnam dan Perang Dunia Kedua. Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang 625 atau Yukio Jonjeng yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada 25 Juni. Sementara itu, di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut Chogo Haebang Jonjeng atau Perang Pembebasan Tanah Air. Perang Korea juga disebut Joseon Chonjeng atau Perang Joseon. Joseon adalah sebutan Korea Utara untuk tanah Korea. 야마토니! 대한독립 만세! 터뜨리기! Setelah mengalahkan dinasti Qing Tiongkok pada Perang Tiongkok-Jepang pertama di tahun 1894 sampai 1896, Kekaisaran Jepang menduduki Kekaisaran Korea di tahun 1897 sampai 1910 yang dipimpin oleh Kaisar Gojong. 1 dekade kemudian, saat mengalahkan Kekaisaran Rusia pada Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905, Jepang menjadikan Korea sebagai protektoratnya melalui Perjanjian Eulsa pada tahun 1905. Kemudian menganeksasinya melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea pada tahun 1910. Sejak saat itu, banyak kaum nasionalis dan intelektual yang melarikan diri. Beberapa dari mereka membentuk pemerintahan sementara Korea dipimpin oleh Syngman Rhee di Shanghai pada tahun 1919 dan menjadi pemerintahan dalam pengasingan yang hanya diakui oleh sedikit negara. Antara tahun 1919 hingga 1925, kaum komunis Korea memulai pemberontakannya terhadap Jepang.
Korea dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Jepang bersama dengan Taiwan yang merupakan bagian dari kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada tahun 1937, Gubernur Jenderal Jiro Minami memerintahkan dilakukannya asimilasi budaya Jepang terhadap 23,5 juta penduduk koloni dengan melarang bahasa, sastra, dan budaya Korea dan menggantinya dengan budaya Jepang, serta memerintahkan orang Korea mengganti nama mereka menjadi nama Jepang. Pada tahun 1938, pemerintahan kolonial menjalankan sistem kerja paksa hingga 1939. 2,6 juta orang Korea bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja paksa, dan pada tahun 1942, pria-pria di Korea dipaksa menjadi tentara Jepang. Sementara itu di Tiongkok, kelompok nasionalis Tentara Revolusi Nasional dan kelompok komunis Tentara Pembebasan Rakyat, yaitu sayap kanan dan sayap kiri, mengorganisir patriot Korea yang mengungsi. Kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Lee Pong-sok bertempur di pertempuran Burma pada Desember 1941 sampai Agustus 1945. Kelompok komunis berada di bawah pimpinan Kim Il-sung bertempur melawan Jepang di Korea. Selama Perang Dunia Kedua, tentara Jepang memanfaatkan makanan, ternak, dan logam dari Korea untuk tujuan perang. Tentara Jepang di Korea meningkat dari 46.000 pada 1941 ke 300.000 personel pada 1945. Tentara Jepang juga merekrut paksa 2,6 juta tenaga kerja yang dikontrol oleh polisi kolaborasionis Korea. Lebih dari 723.000 orang dikirim ke luar negeri dan juga ke kota-kota di Jepang. Pada Januari 1945, 32% tenaga kerja Jepang adalah orang Korea. Pada Agustus 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, 25% di antara mereka tewas. Pendudukan Jepang di Korea dan Taiwan itu tidak diakui oleh negara kekuatan dunia pada akhir perang. Pada tahun berikutnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua tanpa melibatkan pihak Korea. Korea saat itu diwakili oleh Kolonel Amerika Serikat Dean Rusk dan Charles Bonestell. Sesuai perjanjian Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan perang pembebasan Korea dari Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan pada tanggal 10 Agustus, Tentara Merah berhasil menduduki Korea bagian utara dengan pendaratan amfibi di bagian utara paralel ke-38. Uni Soviet juga berhasil mengusir tentara Jepang dan masuk melalui Manchuari. 3 minggu kemudian, pada 8 September 1945, Letnan Jenderal John Hodge dari Amerika Serikat tiba di Incheon untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah selatan paralel ke-38. Pemisahan Korea. Pembagian daratan semenanjung Korea bermula sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Dua negara superpower pemenang, yaitu Sekutu dan Uni Soviet, membagi kekuasaan atas semenanjung Korea. Korea dibagi menjadi dua yang dipisahkan oleh sebuah perbatasan yang dikenal dengan zona demilitarisasi. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih negara Korea dengan dua bagian dan bermaksud untuk mempersiapkan kemerdekaan kedua wilayah ini. Semenanjung Korea wilayah selatan dikuasai oleh Amerika Serikat
dan di wilayah utara dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika membantu sistem pembentukan militer di selatan, sedangkan Uni Soviet membentuk rezim komunis yang besar di wilayah utara. PBB lalu melakukan pemungutan suara untuk menentukan kedaulatan Korea pada tahun 1948. Namun pada saat itu, Uni Soviet menolak untuk berpartisipasi dan tidak lama setelah itu membuat wilayah selatan membentuk pemerintahannya sendiri yang berpusat di kota Seoul. Wilayah selatan memerdekakan dirinya dan dipimpin oleh Syngman-rhee. Akhirnya wilayah utara tidak mau kalah dan membentuk sistem negara sendiri yang dipimpin oleh Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri yang berpusat di Pyongyang. Hal ini jadi permasalahan nasional yang memicu perang saudara, yakni Perang Korea yang pecah pada tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Sekitar 2,5 juta jiwa menjadi korban kekejaman perang tersebut. Daratan Korea rata dengan tanah dan tidak ada kota yang tersisa. Gencatan senjata untuk mengakhiri konflik terjadi pada 1953, menyisakan dua negara yang semakin terpecah. Perang tersebut membuat Korea terpisah oleh zona demilitarisasi Korea yang secara teknis menyisakan perang dingin. Dan sampai saat ini belum ada perjanjian damai yang ditandatangani kedua pihak yang akhirnya membuat kedua negara ini berada dalam status masih berperang. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa setiap laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer sebagai langkah antisipasi jika peperangan kembali terjadi. Awal mula Perang Korea. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua di tahun 1939 sampai 1945 mengakibatkan wilayah semenanjung Korea jatuh ke tangan sekutu. Pihak sekutu membagi semenanjung Korea menjadi dua yang dibatasi oleh garis pemisah 38 atau saat ini dikenal sebagai zona demilitarisasi Korea. Amerika Serikat menduduki bagian selatan yang kemudian membantu mendirikan pemerintahan militer di selatan, sedangkan Uni Soviet mendirikan pemerintahan komunis di utara. Saat itu, para politisi Korea dari kubu komunis ekstrem kiri ataupun kubu nasionalis sayap kanan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga memanas setelah memasuki Perang Dingin 1947 sampai 1991 akibat persaingan ideologi antara liberalis dan komunis mengakibatkan situasi di Korea semakin tidak stabil. Kedua pihak sama-sama ingin menyatukan Korea, tetapi perbedaan ideologi membuat persatuan sulit dicapai. Bentrokan di perbatasan terus membara sejak 1948. Amerika Serikat meminta PBB untuk menyelenggarakan pemungutan suara bagi warga Korea untuk menentukan pemerintahan yang mereka harapkan. Ketika Korea Utara menolak untuk berpartisipasi, Korea Selatan membentuk pemerintahannya sendiri di Seoul pada Desember 1948 di bawah Syngman-rhee yang anti-komunis. Sebagai balasan, Kim Il-sung, mantan gerilyawan komunis, diangkat sebagai Perdana Menteri Korea Utara. Kim Il-sung kemudian meminta bantuan dari Uni Soviet dan mendapatkan dukungan dari Cina untuk menyerang Korea Selatan. Setelah dukungan dari negara-negara komunis didapatkan, pada 25 Juni 1950, sebanyak 75.000 pasukan dari Korea Utara dikerahkan untuk menginvasi Korea Selatan yang menandai dimulainya Perang Korea. Jalannya Perang Korea. Pada 25 Juni tahun 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Pihak Korea Selatan pun cukup terkejut hingga membuat Korea Utara unggul
dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chuchon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Sebenarnya, target serangan ini adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Namun, cuaca buruk membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan. 3 hari sejak perang meletus, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu, 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan dari utara. Hal ini membuat Presiden Syngman Man-rhee dengan staf pemerintahan Korea Selatan meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. Meletusnya Perang Korea pun mengejutkan dunia. 1 bulan kemudian, pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. Amerika Serikat juga mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang ini menghasilkan 2 resolusi, yaitu yang pertama, mendesak Korea Utara untuk menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas paralel ke-38 yang memisahkan utara dan selatan. Yang kedua, memberi sanksi kepada Korea Utara jika pihaknya tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan. Salah satu sebabnya adalah pihak utara dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati dari rakyat selatan. Pasalnya, Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, logistik milik Korea Utara terpencar di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dihancurkan. Pasukan Korea Utara juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh dengan sangat rapi. Selama 3 bulan berperang, pihak Korea Selatan terus mengalami kekalahan. Hal ini membuatnya memakai strategi baru, yaitu pertahanan PBB. Pertahanan ini dipusatkan di Busan dan Daegu. Pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali, yang menandai bangkitnya Korea Selatan menjadi pihak yang unggul. Kembalinya Seoul juga menjadi dorongan moral bagi Korea Selatan. Bahkan, pihaknya pun mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas paralel ke-38. Kekalahan Korea Utara secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet juga. Hal ini membuat Cina sebagai sekutunya memutuskan untuk ikut berperang. Tepatnya pada 1 Oktober 1950, Perdana Menteri Cina Zhou Enlai mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan operasi-operasi yang dilakukan bangsa asing di utara. Alasan inilah yang digunakan Cina untuk terjun ke medan perang yang cukup berhasil membuat Korea Utara unggul kembali. Di pihak lawan, Amerika Serikat dan PBB membangun kekuatan dengan dibantu oleh banyak negara di dunia, mulai dari Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Swedia, Kanada, Yunani, Turki, Thailand, India, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Upaya penyelesaian Perang Korea. Perundingan Kaesong. Situasi peperangan yang sulit padam membuat kedua pihak melakukan perundingan untuk menghentikan perang. Salah satunya dengan perundingan Kaesong yang berlangsung antara 10 Juli hingga 22 Agustus 1951. Saat itu, dari pihak PBB diwakili oleh Kolonel Udara Andrew J. Kinney dan Kolonel KKO James C. Murray. Korea Selatan diwakili Letkol Lee So-yong dan Korea Utara diwakili oleh Chan Chung-sen. Beberapa hasil dari perundingan Kaesong yaitu penerimaan agenda perundingan penentuan garis demarkasi militer,
usul kepada pemerintah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah Korea. Perundingan Kaesong pada akhirnya mengalami kegagalan karena kedua belah pihak saling tidak menghormati dan saling menuduh. Pada hakikatnya, kegagalan perundingan ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan tentang garis demarkasi. Perundingan di Panmunjom. Perundingan ini berlangsung pada 25 Oktober hingga 27 Juni 1953. Pada perundingan ini dibahas lagi mengenai garis demarkasi. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya, Korea Selatan menyetujuinya. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat di perjanjian Kaesong sudah teratasi. Tahap selanjutnya yaitu perundingan mengenai gencatan senjata. Akhir Perang Korea. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan Syngman Rhee menolak menandatanganinya, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah ataupun menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38, membelok ke arah barat di sebelah selatan Kumsong, dan berakhir di utara Kaesong. Dampak Perang Korea. Perang Korea secara resmi menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara yang dipisahkan oleh garis batas paralel ke-38. Selain itu, Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah memunculkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan kedudukannya di Korea, dua negara ini mendapatkan tempat yang strategis dalam upaya memperluas pengaruhnya di Asia. Selain itu, perang ini juga membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia, menggantikan kedudukan Jepang. Tanpa dukungan militer dari Cina, Uni Soviet tidak dapat menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat di Korea. Dengan adanya kerjasama antara Cina dan Uni Soviet, pertahanan komunis di Korea semakin kokoh. Sebaliknya, persekutuan itu menimbulkan putusnya hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat. Dampak lain yang terjadi akibat Perang Korea adalah munculnya organisasi pertahanan bersama. Pada 1954, didirikannya Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Australia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan Korea Selatan. Pertahanan bersama ini memiliki tujuan untuk membendung penyebaran komunisme di Asia. Selain itu, Perang Korea juga menelan banyak korban. Di pihak selatan, terdapat 50.000 tentara Amerika Serikat dan 673.000 tentara Korea Selatan yang tewas. Sedangkan di pihak utara, terdapat 145.000 pasukan Cina dan 315.000 tentara Uni Soviet diperkirakan tewas dan terluka dalam pertempuran.